Oke, kita mulain aja ya, Bu. Iya, silakan. Oke, selamat pagi teman-teman dan Bu Sucitra. Bagaimana nih kabarnya teman-teman? Alhamdulillah kalau baik. Oke, sebelum memulai kegiatan pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya teman-teman. Doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Berdoa selesai. Oke, pada pagi hari ini kita akan melaksanakan kegiatan kebinekaan, yaitu mengenal dan mengamati tugu proklamasi dan teks proklamasi. Kepada Ibu Sucitra dipersilakan untuk membimbing dan sharingnya pada pagi hari ini. Bu Sucitra, apakah sudah siap Bu Sucitra? Ya, sudah. Terima kasih, Bu. Baik. Sama-sama, Ya. Bu. Mari. Oke, sebelum kita mulai, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu ya. Oke, sudah ya. Saya mulai sebelumnya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik, Bu. Salam sehat-sehat semua ya. Ada yang masih sakit kemarin sudah sembuh belum? Siapa kemarin yang sakit? Waktu di dokter Gamal ya. Oke. Mudah-mudahan sakit sehat, tidak ada kekurangan sama sekali ya dalam keadaan sehat. Kemudian kita bisa melaksanakan kegiatan hari ini berjalan dengan lancar dan tidak ada kendala satu apapun. Oke, nanti pada pertemuan kali ini kita akan membahas masih bertema kebinekaan. Kita akan mengadakan kunjungan virtual ke Tugu Proklamasi dan teks proklamasi ya. Ya, karena memang kita lakukan secara online. Maaf sebentar. Oke, nggak apa-apa ya, ada suara sedikit. Saya lagi di ruangan kerja. Nah, karena memang kita masih online sistemnya untuk KBM, dari UPSI juga masih melaksanakan untuk mahasiswanya juga untuk proses kegiatan belajar masih secara online. Makanya untuk
pertukaran pelajaran pun kita masih secara online gitu. Jadi kunjungan-kunjungan, kemudian mengenal tempat-tempat sejarah, kita masih berkiblat ke online karena memang peraturan dari biasanya seperti itu. Secara virtual sih, kayak kemarin kita di satu babakan, mudah-mudahan walaupun secara virtual tetap rasa pengenalan terhadap daerah satu dengan daerah yang lain, kemudian khususnya di budaya Betawi satu babakan, dan nanti ada pengenalan tempat yang lainnya, masih tetap terasa untuk rasa kebinekaannya, kemudian rasa keingintahuan untuk tempat sejarah-sejarah yang lainnya gitu ya. Oke. Saya izin share screen. Kita akan membahas mengenai tema hari ini, yaitu kunjungan ke Tugu Proklamasi. Oke, nah kurang lebih untuk gambaran Tugu Proklamasi seperti ini ya. Ini saya ambil dari Wikipedia, wikipedia.com. Nanti jika dilihat dari tampilan atau tempat, dia berupa taman, didirikannya itu untuk mengenang dulu seperti apa sih perumusan teks proklamasi, kemudian pembacaan teks proklamasi memang dilakukan di sini. Nah, ini adalah tugunya didirikan untuk memperingati terkait dengan pembacaan proklamasi oleh Soekarno dan Hatta. Ini tampilan tubuhnya, ada Bapak Soekarno yang sebelah kiri, kemudian ada Bapak Hatta, ada di sebelah kanan, itu yang tidak menggunakan badge ya, itu adalah Soekarno, itu adalah Muhammad Hatta. Nah, untuk pembacaan teks proklamasi memang dibacakan oleh Soekarno sendiri gitu. Kemudian jika kalian ingin mengunjungi, silahkan ke Jakarta gitu ya, lagi sedang main-main atau sedang ada kegiatan di daerah Jakarta, nanti silahkan kunjungi daerah ini atau kunjungi Tugu Proklamasi yang penuh akan sejarah dari teks proklamasi ini gitu. Kemudian, nah, Tugu Proklamasi. Tugu Proklamasi dulu berdiri di komplek Taman Proklamasi di Jalan Proklamasi Jakarta Pusat. Nah, kemudian taman tersebut dulu bekas kediaman dari Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur 56, alamatnya dari Jalan Proklamasi nomor 10, RT 10, RW 2, Pegangsaan, Kecamatan Menteng, yaitu Kota Jakarta Pusat. Itu daerah khusus Ibu Kota Jakarta 10, kode posnya adalah 10320. Ini saya ambil dari Wikipedia ya untuk informasi-informasi ini. Kemudian Tugu Proklamasi adalah tugu peringatan untuk kemerdekaan Republik Indonesia, gitu ya. Nanti berdiri di komplek Taman Proklamasi tadi di Jalan Proklamasi ya. Itu bekas kediaman dari Soekarno. Kemudian kediaman Soekarno atau rumah tersebut telah dihancurkan. Nah, itu adalah lokasi pembacaannya gitu ya. Tapi sekarang bukan rumah, jatuhnya dirubah menjadi taman. Gitu. Kemudian pada komplek ini juga terdapat monumen 2 patung. Tadi yang kalian lihat ada patung Soekarno dan patung Hatta gitu ya. Berukuran besar, berdiri berdampingan, mirip dengan dokumentasi tadi ketika naskah proklamasi pertama dibacakan. Posisinya seperti itu. Ada di samping kiri dan samping kanan. Saling berdampingan antara Soekarno dan Hatta. Kemudian di tengah-tengah 2 patung ada naskah proklamasi terbuat dari lempengan batu berupa marmer hitam gitu ya. Itu dibentuk untuk dengan susunan bentuk tulisan mirip dengan naskah ketikan aslinya. Jadi dipahat, untuk marmernya dipahat sesuai dengan teks asli yang ada ketika dibaca oleh Soekarno. Jadi di antara kedua patung tadi kalau kalian perhatikan itu ada di tengah-tengah ini ya, di bawah di tengah-tengah itu ada teks proklamasinya gitu.
yang diabadikan di batu marmer. Nah, ini diambil dari dokumentasi CNN Indonesia, pelataran Tugu Proklamasi Jakarta Pusat waktu Hari Kemerdekaan RI yang ke-74 kemarin. Karena memang masih pandemi ya, jadi untuk perayaan dulu memang sangat ramai sekali para pengunjung ketika ada Hari Kemerdekaan, kemudian ada Hari Pahlawan, itu sangat ramai dikunjungi, kemudian sangat diminati untuk sebagai tempat rekreasi maupun untuk membangun rasa nasionalisme pada misal anak-anak gitu ya, untuk mengenal sejarah lebih jauh lagi gitu. Ada yang studi tur ke sana gitu dari beberapa sekolah gitu. Nah, namun karena pandemi mungkin saat ini belum banyak yang mengunjungi, masih beberapa orang saja, dan izinnya memang masih protokol kesehatannya masih ketat ya. Ada syarat-syarat beberapa yang harus dipenuhi ketika akan mengunjungi tempat tersebut. Gitu. Makanya ini saya mengambil dokumentasinya tidak datang langsung ke sana, melainkan mengambil dari beberapa situs terkait. Ini pelatarannya, jadi halamannya luas, emang bentuknya seperti taman gitu ya. Kemudian ada patung besar, berarti apa namanya, dan di tengah-tengah ada di antara patung ada yang tadi kita bahas, ada marmer hitam itu berukirkan teks proklamasi dan ada tanda tangan dari Bung Karno Hatta. Ini, nah ini dulunya. Jadi kediaman Soekarno yang ada di belakang tugu, ini tugunya yang berupa seperti tiang ya, tugu yang didirikan. Itu saya ambil dari Wikipedia untuk gambar dari dokumentasi. Dulu berkasnya adalah dari Belanda gitu ya, yang kemudian disimpan oleh Kementerian disimpan oleh Kementerian Penerangan pada tahun 1950 sampai 1960 gitu. Nah, ini tugunya, kalau tampak seperti rumah ya, memang rumah, kemudian ada pelataran, rumah Bung Karno dulu, kemudian didirikan tugunya pada tahun 50 sampai 60 gitu ya. Nah, kemudian ini dulu peletakan karangan bunga di Tugu Proklamasi oleh Presiden Soekarno pada tahun 1945. Jadi setelah membacakan selesai teks proklamasi, nanti Bung Karno meletakkan karangan bunga di tugu tersebut gitu, yang didirikan oleh Soekarno. Ini yang menghadiri peletakan bunganya. Ini di zaman dulu ya, masih dokumentasinya juga masih hitam putih. Kemudian bisa kalian amati, ini dulu adalah sekelompok wanita yang berpose di Tugu Proklamasi pada tahun 1950. Nah, ini dulu mungkin untuk dokumentasi saja gitu ya, para wanita yang ada di sana, ada di daerah sana atau mengunjungi Tugu gitu ya. Ini dokumentasi yang diambil dari Wikipedia ORG. Kemudian, nah yang tadi kita lihat, yang sudah kita bahas, ada batu marmer yang berukirkan atau bertuliskan teks proklamasi, dan di situ ada tanda tangan dari Soekarno dan Hatta. Gitu ya, pada tanggal 1 Januari 1961. Jadi ini di lokasi proklamasi Jakarta Pusat, taman tersebut di bekas kediaman Soekarno gitu ya. Ini adalah tamannya. Kemudian Presiden Soekarno melakukan pencangkuran pertama di tanah untuk pembangunan Tugu, yaitu Tugu Petir, dulu namanya Tugu Petir, dan kemudian disebut Tugu Proklamasi. Dulu namanya Tugu Petir. Kemudian sekarang berubah penyebutannya menjadi Tugu Proklamasi. Ini teksnya ya, jadi teksnya itu diukir sama persis dengan teksnya dibaca oleh Soekarno waktu itu. Ada tulisan proklamasi di atas, kemudian baru ada isinya. Kemudian di bawah Jakarta
Hari 17 tahun 45 ya, berarti ya. Kemudian Soekarno, tanda tangan Soekarno dan Hatta. Nah, teks proklamasi sendiri itu pembacaannya pada yang baru-baru ini 17 Agustus 2021 yang kemarin baru dilaksanakan. Indonesia merayakan kemerdekaannya yang ke-76 yang juga diselenggarakan di Jalan Pegangsaan Timur gitu ya, yang sekarang menjadi Jalan Proklamasi nomor 1 yaitu pada pukul 10. Kemarin juga dilaksanakan, memang beberapa tempat melaksanakan upacara gitu ya, dan perayaan HUT Indonesia, kemerdekaan Indonesia, dan di sini pun di Tugu Proklamasi pun juga dilaksanakan untuk perayaan kemerdekaan yang ke-76. Nah, dulu peristiwa proklamasi yang dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 45 telah membawa perubahan yang besar bagi bangsa Indonesia ya, khususnya. Kemudian sebelum membacakan teks proklamasi, nanti Soekarno terlebih dahulu menyampaikan pidato. Jadi sebelum ada teks proklamasi, nanti Soekarno menyampaikan beberapa pidatonya berupa pidato pengantar gitu ya, atau pembukaan. Sebelum dinyatakan pembacaan kemerdekaan. Kemudian setelah pembacaan teks proklamasi selesai dan pidato selesai, Suhud dan Latif Hendra Ningrat itu mengibarkan bendera merah putih. Nah, berarti sampai sekarang kita ikuti ya tradisi itu, atau dari Soekarno kita jalankan setelah pembacaan teks proklamasi, baru nanti ada pengibaran bendera merah putih yang dikibarkan oleh Paskibraka khususnya gitu ya. Kalau sekarang namanya Paskibra. Kalau dulu pertama kali dikibarkan ketika tahun 45 itu oleh Suhud dan Latif Hendra Ningrat. Pada saat bendera dikibarkan, semua yang hadir dengan spontan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Makanya kenapa ketika bendera dikibarkan, kemudian ada posisi hormat, dan setelah itu sambil menyanyikan lagu Indonesia Raya gitu ya. Tradisi untuk momen itu masih kita lakukan sampai saat ini gitu ya, maupun di Istana Merdeka maupun di beberapa daerah kabupaten ataupun daerah-daerah terpencil lainnya. Mari kita dengarkan pidato Bung Karno yang tadi saya jelaskan di sini sebelum membacakan teks proklamasi. Soekarno membacakan pidatonya terlebih dahulu gitu ya. Coba mari kita dengarkan video atau dari pidato dari Bung Karno pada tahun 17 Agustus 1445. Saudara-saudara sekalian, saya telah minta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan satu peristiwa maha penting dalam sejarah kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan telah beratus-ratus tahun. Gelombang aksi kita untuk mencapai kemerdekaan kita itu ada naiknya dan ada turunnya. Tetapi jiwa kita tetap menuju ke arah cita-cita. Juga di dalam zaman Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak berhenti-henti. Di dalam zaman Jepang ini, tampaknya saja kita menyandarkan diri kepada mereka. Tetapi pada hakikatnya, tetap kita menyusun tenaga kita sendiri. Tetap kita percaya kepada kekuatan sendiri. Sekarang, tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air di dalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangan sendiri akan dapat berdiri dengan kuatnya. Maka kami tadi malam telah mengadakan musyawarah dengan pemuka-pemuka rakyat Indonesia dari seluruh Indonesia. Permusyawaratan itu seia sekata berpendapat bahwa sekaranglah datang saatnya untuk menyatakan kemerdekaan kita.
Saudara-saudara, dengan ini kami nyatakan kebulatan tekad itu. Dengarlah proklamasi kami. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Kita sekarang telah merdeka. Tidak ada satu ikatan lagi yang mengikat tanah air kita dan bangsa kita. Mulai saat ini kita menyusun negara kita. Negara merdeka, negara Republik Indonesia. Merdeka kekal dan abadi. Insya Allah Tuhan memberkati kemerdekaan kita itu. Oke. Internet saya stabil nggak? Tadi sempat putus sedikit sih, nggak lama sih Bu. Ya itu aja sih. Ya, tapi masih memahami teksnya ya? Oke, masih. Oke. Nah, untuk berikutnya, nah itu tadi merupakan dari teks pembacaan pidato dulu. Kemudian diikuti oleh diikuti oleh teks pembacaan proklamasi, tapi sebelumnya tadi sudah dijelaskan oleh Bung Karno gitu ya. Jadi malamnya dia sebelum menyatakan kemerdekaan telah musyawarah dengan beberapa masyarakat, tokoh masyarakat, kemudian baru paginya dia dan perumusan teks dulu ya, dan baru nanti paginya pada 17 Agustus 45 dibacakan teks proklamasi tersebut gitu. Sebenarnya teks proklamasi ini berikut teks proklamasinya, coba kita dengarkan sekali lagi. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Nah, berikut adalah perumusannya. Jadi masih dalam bentuk draft, belum berupa teks yang diketik oleh mesin ketik ya. Kalau yang sudah diketik dengan mesin ketik itu adalah yang dibaca oleh Soekarno. Kalau yang masih perumusan, masih di dalam kertas, nah bentuknya seperti ini dulu, masih ada coretan-coretan dari Soekarno.
kemudian dia di atasnya diberi judul proklamasi, kemudian ada garis, kami bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaan Indonesia. Nah, ini hal-hal yang mengenai misal sepertinya sudah memberikan kata-kata lain ya, ada 3 kata-kata cuman yang dipakai mengenai ini ya, berarti benar-benar perumusan dulu dimusyawarahkan dulu sebelum dibacakan pada tahun 45 gitu. Kemudian dulu masih tulisannya wakil bangsa. Nah, kalau yang sekarang, kalau yang sudah diketik, bentar, bedanya seperti ini. Nah, tadi adalah perumusannya, dan ini adalah teks proklamasi yang sudah diketik oleh menggunakan mesin ketik pada zaman waktu itu gitu ya. Kemudian ditandatangani atas nama bangsa Indonesia tetap, cuman ditandatangani oleh Soekarno sebagai presiden dan Mohatta sebagai wakil presiden. Itu. Nah, untuk bentar. Kemudian, nah ini fakta menarik mengenai teks proklamasi sebelumnya ya. Faktanya adalah salah satunya adalah di balik teks proklamasi ini yang dibacakan sewaktu Indonesia mendeklarasikan kemerdekaannya, bahwa kemerdekaan teks sebenarnya teks yang asli itu yang tadi saya perlihatkan waktu ada coret-coretan itu pernah dibuang karena memang dianggap sudah tidak diperlukan gitu ya, karena sudah diketik oleh Soekarno oleh stafnya. Kemudian beruntungnya teks tersebut ditemukan oleh Baharudin Muhammad Diah itu, kemudian disimpan sama beliau, dijadikan dokumen pribadi gitu daripada dibuang mungkin ya, kemudian disimpan. Nah, di antara tumpukan sampah Baharudin menemukan teks proklamasi tersebut. Pasca berharinya rapat perumusannya sudah selesai, kemudian Baharudin menemukan di tempat sampah, kemudian diambil untuk dokumen pribadinya gitu. Kemudian 1 tahun setelahnya Burhanuddin ini menyerahkan dokumen ke Presiden Soekarno bahwa dia menemukan ini gitu ya, dan sebelum akhirnya dipindahkan ke Arsip Nasional. Jadi setelah Burhanuddin menyerahkan dokumen oleh Presiden Soekarno, akhirnya dijadikan satu oleh teks yang asli diarsipkan di Arsip Nasional Republik Indonesia. Gitu. Kemudian demikian ulasan yang ini fakta menarik di baliknya. Saya ambil dari suara.com gitu ya. Nah, ini adalah teks proklamasi yang sudah dibacakan tadi ya, dan sudah diketik dan berarti sudah matang gitu ya. Nah, makanya yang teks proklamasi yang lama atau masih dalam bentuk perumusan itu ternyata dibuang. Makanya oleh Burhanuddin diambil, kemudian diserahkan ke Soekarno untuk diarsipkan di Arsip Nasional Indonesia. Nah, teksnya berisi singkat, jelas dan padat, gitu ya. Intinya menyatakan kemerdekaannya dengan bahasa tempo dulu baku dan bahasa Indonesia yang baku dan benar gitu ya. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia, titik gitu ya. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya gitu. Jadi memang di sini sudah dijelaskan hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan ya sebelum merdeka dan setelah merdeka diselenggarakan dengan cara seksama dalam tempo singkat-singkatnya. Berarti sudah dimusyawarahkan sebelumnya gitu. Kemudian ada tanggal Jakarta hari 17 bulan 8 tahun 45. Atas nama bangsa Indonesia, karena memang dimusyawarahkan dulu untuk perumusan teksnya ini, maka oleh Soekarno diberikan atas namanya, atas nama bangsa Indonesia, tetap ada tanda tangan sebagai presiden dan wakil presiden, yaitu Soekarno dan Hatta.
Oke. Nah, ini adalah YouTube yang atau file-file yang terkait dengan Tugu Proklamasi. Silakan jika ingin menggali lebih jauh gitu ya. Sebelumnya ini adalah foto-foto atau suasana peringatan malam hari. Misal ada acara apa, kadang suka ada yang ke sana untuk merayakan gitu ya. Ada peringatan Hari Pahlawan atau Hari Kemerdekaan, dan ada berhubungan dengan kemerdekaan, biasanya diadakan di pelataran atau di taman depan Tugu Proklamasi gitu ya. Kemudian ini ini contoh kalau kalian datang gitu ya, hanya contoh saja jika kalian mengunjungi Tugu Proklamasi, nanti fotonya di depan sini pelatarannya, kemudian di belakangnya ada patung, kemudian ada teks proklamasinya ada di bawah gitu ya, tapi tertutup oleh banyaknya pengunjung gitu. Kemudian coba kita Oke, nggak muncul ya untuk YouTube-nya ya. Saya sudah memutarkan di YouTube, sebentar ada telepon. Maaf. Ternyata YouTube-nya nggak bisa ya. Oke. Coba kita stop dulu. Tadinya mau memutarkan untuk YouTube yang ada di sini, cuman memang kendala. Coba sekali lagi ya, atau sebentar nanti saya kopikan saja ke YouTube-nya gitu ya. Bentar, kita putarkan untuk, udah ada linknya ini. Coba kalau share-nya, share screen. Jangan lupa subscribe ya. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan
kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama. Dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Hai guys, inilah kisah Tugu Proklamasi Monumen Persembahan Kaum Perempuan Indonesia. Dibangun untuk memperingati 1 tahun kemerdekaan Indonesia. Idenya datang dari para anggota PPI dan wanita Indonesia. Selain dana pembangunan dikumpulkan oleh para perempuan, desain tugunya pun dirancang oleh Johanna Masdani. Karena dibangun saat nikah dan sekutunya berada di Jakarta, Suwiryo pun menyarankan peresmiannya diundur sehari. Johanna tetap menolak untuk mundur. Akhirnya lewat dukungan Sultan Syahrir, Tugu Proklamasi berhasil diresmikan tepat pada 17 Agustus 1946. Tugu ini pernah dihancurkan karena salah paham makna sejarahnya. Tugu Proklamasi akhirnya dibangun kembali pada 1972. Nah, itu tadi beberapa YouTube terkait dengan Tugu Proklamasi yang saya cari dari beberapa situs YouTube. Nanti dan saya sudah cantumkan untuk alamatnya. Nanti silakan jika ingin di-subscribe, ingin melihat lagi lebih detail gitu ya. Nanti untuk materi presentasi sama seperti kemarin, nanti coba saya share untuk lebih kalian lagi memahami
video-video tadi, kemudian seperti apa peletakan atau sudut-sudut dari taman gitu ya, Taman Tugu Proklamasi. Karena tadi memang dari arah dari di YouTube itu jelas dari arah atas, kemudian dari pelataran dari sudut kamera atas gitu ya, jadi bisa terlihat luasnya, kemudian ada apa saja di sana, spot-spot apa saja gitu. Nah, nanti berarti intinya untuk materi hari ini adalah pemahaman mengenai sejarah dan tempat yang ada di Tugu Proklamasi dan sedikit pembahasan mengenai sejarah dulu teks proklamasinya seperti apa dan pembacaan teks proklamasi. Gitu. Diharapkan nanti mahasiswa dapat mengambil dari sejarah tersebut untuk membangkitkan lagi rasa nasionalisme terhadap pahlawan Indonesia dulu ya, khususnya dari perjuangan dari Soekarno dan Hatta yang akhirnya bisa membacakan teks proklamasi pada tahun 45, tepatnya di 17 Agustus. Setelah diadakannya musyawarah, pertemuan, kemudian diadakan perumusan teksnya, baru berani menyatakan bahwa Indonesia itu merdeka. Nah, dari situ mulai kemerdekaan bisa dirasakan oleh bangsa Indonesia, meskipun perjuangan di baliknya sangatlah memakan korban jiwa gitu ya, terhadap pahlawan-pahlawan yang telah gugur, kemudian yang dirasakan oleh masyarakat yang telah terdampak dari penjajahan zaman Belanda, kemudian penjajah-penjajah dari terdahulunya gitu. Nah, sampai sekarang yang sudah dinikmati oleh kalian, jadi kalian tidak perlu lagi berperang melawan penjajah, tapi tetap harus melaksanakan atau menjalankan dan jadi penerus bangsa Indonesia yang tetap menjunjung tinggi nilai dari atau pengorbanan dari para pahlawan yang telah memperjuangkan gitu ya. Nah, seperti yang sudah kita jalani kegiatan kemarin dari pertemuan 1, yaitu ada inspirasi dari Dr. Gamal ya. Dr. Gamal juga menjelaskan mengenai dulu bagaimana perjuangan Bung Karno dan Hatta. Kemudian ternyata bangsa Indonesia baru menikmati kemerdekaannya itu setelah 2 atau 3 generasi gitu ya. Nah, baru itu benar-benar dirasakan oleh bangsa Indonesia, benar-benar terbebas atau kita tinggal melaksanakan pembangunan negara, kemudian proses pembangkitan lagi bangsa Indonesia sampai dengan saat ini. Gitu. Nah, demikian dari penjelasan dari saya. Saya buka nanti sesi jawab untuk untuk bagaimana kita sharing mengenai materi hari ini supaya kalian lebih mengenal lagi atau lebih paham lagi. Coba kita saling berdiskusi. Nanti ada beberapa yang kalian ketahui, silakan di-share, atau ada yang belum saya ketahui, silakan di-share, saling mengisi pengalaman atau saling mengisi cerita di balik kemerdekaan mungkin di daerah kalian selain di Tugu Proklamasi, yang memang di Tugu Proklamasi yang menyatakan kemerdekaan, tapi kan untuk perjuangan pahlawan tidak hanya di Indonesia, tidak hanya di Jakarta gitu, ada di beberapa daerah yang telah dijajah, mungkin salah satunya dari daerah kalian itu ya, pasti ada sejarah juga di sana, di daerah kalian pasti ada peninggalan terdahulu, pahlawan terdahulu atau bekas penjajah mungkin ada gitu ya. Silakan yang mau di-sharingkan atau dibagikan gitu. Jadi selain di sini sudah saya ceritakan mengenai proklamasi dan pengurumusan teks proklamasinya. Silakan yang ingin tanya jawab, silakan Kak Bro dipimpin ya Kak Bro. Oke, siap Bu. Oke, mungkin di sini ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin di-sharingkan, boleh ya teman-teman melalui raise hand ataupun lewat kolom komentar, silakan. Oke. Kak Rifki apa? Mau di-sharingkan atau diceritakan? Baik, terima kasih atas kesempatannya Kak Broken.
Jadi mungkin kalau dari saya sih setelah melihat pemaparan dari Ibu, mungkin sedikit dapat gambaran sih bagaimana suasananya ketika proklamasi waktu itu, bagaimana perjuangannya para pendahulu kita, para pahlawan yang mungkin tidak bisa disebutkan salah satu, tapi menurut saya itu mungkin saja mungkin ketika kita berada di situasi seperti itu atau kita berada di posisi ketika kita bisa mendengarkan proklamasi, mungkin kita pastinya sangat bersyukur lah, sangat bersyukur bagaimana perjuangan yang telah dilalui oleh para pendahulu kita, para pahlawan-pahlawan kita, alhamdulillah mendapatkan hasil dari sebuah kemerdekaan. Dan apalagi ketika tadi diputarkan sebuah video yang mungkin di titik sebelum proklamasi, di mana pidato dari Bung Karno, pastilah untuk mencapai titik tersebut atau bisa menciptakan momen tersebut pasti banyak sekali kayak pengorbanan, baik itu dari pemikiran, baik itu dari pengorbanan nyawa, atau banyaklah mungkin pengorbanan yang tidak bisa disebutkan. Mungkin itu yang harus harus tetap diberikan kepada kita sebagai penerus bangsa, atau kita sebagai pemuda-pemuda, agar tidak lupa bagaimana proses atau perjuangan dari pendahulu kita untuk mendapatkan kata merdeka, dan bagaimana susah payahnya dari pahlawan-pahlawan kita untuk bisa membebaskan Indonesia dari penjajahan. Karena mungkin sih kalau tidak digencarkan untuk memberikan sejarah atau memberitahukan sejarah tentang proklamasi kita bagaimana perjuangan, takutnya nanti untuk kedepannya generasi selanjutnya mungkin ya tidak tahu bagaimana prosesnya. Alhasil kayak jiwa nasionalisme itu kayak berkurang gitu. Mungkin itu sih yang menjadi PR kita karena mereka tidak merasakan perjuangannya gitu ya. Iya, jujur saja sih Bu, mungkin kalau pendapat dari saya sendiri, mungkin kita tuh sebagai generasi muda kayak mungkin karena tidak merasakan bagaimana prosesnya, bagaimana perjuangan, ya udah kita hanya kita merdeka, ya udahlah. Terus apa gitu loh. Mungkin kita tidak bisa menindaklanjuti, kita udah merdeka loh, tapi kan kita hanya berpaku kata merdeka, nggak ada feedback selanjutnya tuh tidak ada. Mungkin itu sih yang kayak yang kurang dari generasi kita. Sebenarnya mungkin saya sendiri yang tidak yang mungkin kayak tidak mengetahui bagian pengorbanan, sehingga mungkin kurang dalam apresiasi dalam apresiasi kepada pendahulu kita, kepada pahlawan itu. Mungkin sebagai pengingat saya sendiri, dan semoga saja itu bisa menjadi motivasi juga bagi teman-teman dan saya sendiri agar tidak melupakan jasa-jasa pahlawan, jasa-jasa pendahulu kita untuk memperjuangkan Indonesia kita. Kalau tidak dimulai dari kita, siapa lagi gitu ya? Kalau semua berpikiran tidak rasa tanggung jawabnya tidak ada, ya nanti bakal hilang sampai nanti anak cucu kita. Ya seenggaknya di lingkungan terdekat kita dulu, kemudian mungkin kalau sudah punya anak atau nanti di-share ke mereka gitu ya. Walaupun di sekolah memang dapat ya untuk mata kuliah PPKN mungkin ya, atau berhubungan dengan kenegaraan, tapi kan memang kadang kalau sekolah hanya ini ya kulitnya saja atau tidak terlalu mendalam. Mungkin kalau nanti kuliahnya jurusannya sejarawan gitu mungkin baru mendalami, cuman kalau yang di luar dari bidang itu mungkin kurang gitu untuk pembahasan mengenai dulu kemerdekaan Indonesia seperti apa gitu ya Rizky ya. Oke, baik. Ada yang mau ditanyakan lagi Kak Rizky atau mau di-sharingkan lagi Kak Rizky? Di sana ada tempat ini mungkin ya Kak Rizky ya, tempat yang berhubungan dengan penjajahan atau sejarah dari kemerdekaan pahlawan? Ada Bu, di Banyuwangi ada, yaitu tentang lubang buaya di daerah Cangaan kalau nggak salah, itu ada juga lubang buaya di sana di Banyuwangi itu. Tempat wisata sekarang
masih dikunjungi, masih sering di untuk kabar lebih lanjutnya belum begitu paham sih Bu. Soalnya dari jarak dari rumah saya itu juga kebetulan agak jauh juga. Mungkin ada 40 sampai 1 jaman. Jadi mungkin untuk kabar tersebut mungkin agak nggak begitu kurang paham sih Bu. Tapi memang untuk monumen itu memang dibuka untuk umum sih. Jadi siapa saja mungkin bisa ke sana gitu. Oke. Berarti ini ya. Kalau berarti lebih ke Banyuwanginya ya, kamu ya pahamnya ya. Iya. Mungkin kalau di Singarajanya kurang begitu paham historinya itu bagaimana sih. Oh iya, siap. Ada lagi yang mau di-sharing? Ada yang mau dibagikan? Mungkin pertanyaan sih Bu. Ini kebetulan mungkin saya aja sih mungkin yang baru tahu, yaitu tentang kejadian pembongkaran apa itu tadi yang di video pembongkaran Tugu Proklamasi itu Bu. Itu kan katanya ada kesalahpahaman sejarah atau apa yang mengakibatkan Tugu Proklamasi itu dirobohkan kemudian dibangun lagi. Nah itu kayak historinya itu seperti apa atau jelasnya itu seperti apa? Soalnya dari saya sendiri itu baru tahu dan juga baru dengar juga untuk permasalahan tersebut gitu Bu. Sebentar. Memang di penjelasan di di Wikipedia memang tidak dijelaskan lebih lanjut gitu mengapa Tugu dulu ada kesalahpahaman, kemudian kenapa harus dirombak kemudian dibangun lagi gitu ya, memang tidak dijelaskan di sana gitu. Kita coba cari sama-sama. Oke. Oke, mungkin selain pertanyaan ini kita skip dulu sambil kita coba carikan untuk sumbernya, takutnya nanti salah penjelasan gitu ya. Ada lagi yang ingin bertanya mengenai selain dari pembongkaran Tugu, kenapa sejarahnya seperti apa, kenapa harus dibongkar dan mengapa terjadi kesalahpahaman. Gitu. Coba yang lain dulu mungkin dari Kak Bro, dari Putri Ayu ya. Oke. Mungkin ada lagi mau ditanya lagi Kak Rifki selain itu? Mungkin dari saya sudah cukup Kak Bro. Oke, siap. Makasih Kak atas pertanyaan dan sharing-sharingnya ya. Oke, next selanjutnya ada nih yang udah rese nih. Kak Putri Ayu Dewi. Tes, apakah suara saya terdengar, Bu? Sangat kedengaran jelas. Oke. Tes, apakah suara saya terdengar, Bu? Sudah. Oke, saya ingin bertanya tadi yang di slide itu bahwa sebelumnya itu kan nama dari Tugu Proklamasi itu disebut sebagai Tugu Petir gitu ya, Bu. Kalau boleh tahu ulasan dan penjelasannya itu kenapa disebut sebagai Tugu Petir gitu, Bu. Itu aja dari saya, Bu. Oke, makasih Kak Dewi, Kak Putri Ayu. Udah bertanya. Ada lagi Kak Putri Ayu yang ingin ditanyakan atau ingin di-sharingkan ke kita ini? Halo Kak Putri Ayu. Ada yang ingin di-sharingkan atau diceritakan atau ingin ditanyakan lagi selain pertanyaan tersebut? Hanya itu, Kak, yang saya tanyakan. Kenapa disebut sebagai Tugu Petir ya? Oke, siap. Dulu yang pertanyaannya sambil kita mencari dan
Nyian bareng-bareng. Ya, kalau di Tribun dijelaskan kalau di sini dulu pada 1 Januari 61 melakukan pencangkulan pertama ya di tanah yang tadi pembangunan Tugu tadi. Kemudian Tugu itu dinamai oleh Soekarno sendiri dengan nama Tugu Petir karena bentuk bulatan tinggi berkepala lambang petir. Nah, mengapa di situ dinamai Tugu Petir? Hanya seperti itu sih penjelasannya ya. Dulu memang dari Soekarno sendiri yang menamai Tugu Petir. Gitu. Kemudian berarti sebelum itu ya, berarti sebelum itu hanya sebagai gelar gitu ya Bu, kayak penamaan hanya dari penamaan Soekarno gitu. saja. Ya, dilihat dari bentuk bangunannya mungkin ya bentuk bulatan tinggi. Nah, itu mungkin penyebutannya dari Soekarno alasannya karena itu sih. Di Tribun disebutkan di Tugu Petir karena berbentuk bulatan tinggi, kemudian berkepala lambangnya seperti petir gitu ya, huruf Z. Nah, itu dulu dinamain oleh Soekarno sendiri. Gitu. Mungkin nanti kalau siapa tadi yang bertanya siapa? Putri Ayu Atas Dewi. nama Putri Ayu. Oh iya, Putri Ayu. Mana ya Putri Ayu ya? Saya belum pin ya. Putri Ayu. Oke, saya spotlight dulu. Oke, Putri Ayu. Oke, videonya kenapa Putri Ayu? Sedang nggak nyala Iya ya Bu, mohon videonya maaf ya? Bu. Oke, Jaringan benar-benar kayak tidak stabil. macet-macet. Oh iya, baik. Betul Bu. Oke, nanti untuk ketika dokumentasi saja nggak apa-apa ya. Nah, saat dokumentasi ya, nanti silahkan dinyalakan untuk dokumentasi. Oke, Putri Ayu, terima kasih. Untuk Rifki Fauzi, coba saya carikan ada sih medcom.id, di website medcom.id. Dulu itu rumah itu ya, jadi Tugu itu tuh berdampingan dengan rumah Bung Karno. Nah, sedangkan rumah Bung Karno itu kan sudah dipugar ya. Soeharto kemudian pada tahun rumah yang menjadi tempat pembacaan teks proklamasi di Jalan Pegangsaan itu tadi sudah tidak ada rumahnya gitu dan tubuhnya sudah dibongkar. Untuk rumahnya sendiri ini sedang pembahasan rumahnya. Kemudian dibongkar oleh Bung Karno sendiri. Alasan sampai sekarang rumah itu kenapa dibongkar memang tidak diutarakan oleh Soekarno gitu. Jadi sampai saat ini memang tidak ada yang tahu kenapa dipugar. Itu dari disampaikan di metronews.com waktu di Jakarta gitu. Nah, kemudian pada tahun 1976, Gubernur Jakarta Ali Sadikin pernah mengajukan proyek untuk melakukan pemugaran kembali kediaman Bung Karno. Namun Presiden RI kedua Soeharto waktu itu menolak. Gitu ya. Soeharto menolak karena menurutnya pembongkaran adalah bagian dari sejarah, kalau dibangun lagi nanti tidak ada riwayat bongkar. Kemudian akhirnya Harto hanya membuatkan monumen proklamator tadi. Jadi rumahnya tidak jadi dibangun lagi gitu ya. Karena memang sudah tidak sesuai dengan bentuk, takutnya sudah tidak sesuai dengan bentuk yang dahulunya. Akhirnya oleh Pak Harto membuatkan monumen proklamator tadi atau Tugu Proklamasi. Kemudian untuk mengenang lokasi peristiwa kemerdekaan Indonesia, maka dibuatlah Tugu Petir yang menandai titik dari Soekarno berdiri membacakan naskah proklamasi. Ya, kemudian nah, di sini memang belum diceritakan juga kenapa ada kesalahpahaman apa gitu ya waktu di tahun sebelum 45, berarti itu kan Tugu itu sebelum 45 memang sudah dibangun untuk Tugu Proklamasinya. Kemudian di sini dijelaskan lagi, bentar.
Oke, memang tidak dijelaskan ya kenapa dulu kesalahpahaman apa. Jadi hanya diceritakan seperti itu. Sejak itu para pemuda pelajar Indonesia upacaranya di situ sebentar. Kemudian Presiden dan Wakil Presiden meletakkan bunga setelah untuk menghormati para prajurit yang gugur gitu ya. Itu untuk setelah dilakukan upacara kemerdekaan. Kemudian pada tahun 56 popularitas Taman Proklamasi sebagai tempat berkumpulnya upacara, Soekarno memerintahkan pembongkaran rumah gitu ya, dan peringatan Tugu Proklamasi. Alasannya Tugu ini terlalu kecil, kata Soekarno gitu ya. Memang penjelasannya seperti ini, katanya tugunya terlalu kecil untuk menjadi monumen nasional meskipun signifikan historisnya, namun sebenarnya bagi bangsa Indonesia cukup penting. Namun menurut Soekarno ini terlalu kecil gitu kalau dijadikan monumen. Nah, mungkin kenapa itu dipugar kemudian dibangun kembali gitu ya. Nah, saat dihancurkan 3 potongan marmer dari Tugu kemudian disimpan di rumah Yos Marsdani sebagai kenang-kenangan dulu yang waktu Tugu pertama. Kemudian Tugu peringatan rencananya akan dibangun kembali pada tahun 72 di bawah usulan Gubernur Ali Sadikin. Nah, sampai sekarang berarti masih ada tugunya. Berarti itu mungkin kesalahpahaman dari Soekarno dulu ya, pemahamannya dulu Soekarno jika ingin dijadikan tugu di sini menurut Soekarno terlalu kecil untuk makanya dipugar. Nah, kemudian Presiden Soekarno meresmikan pembangunan Tugu kembali, Tugu Petir masih di lokasi yang sama. Tugu ini kemarin makanya dari sekarang dinamakan Tugu Proklamasi. Tugu Petir atau Tugu Kilat adalah sebuah tiang tinggi 17 meter yang di atasnya terdapat simbol petir. Makanya kenapa itu ada disebut Tugu Petir, karena memang bentuk bangunan tugunya seperti petir, ada di atasnya. Tadi lihat YouTube nggak? YouTube yang dari atas, kalau lihat dari keseluruhan proklamasi Taman Proklamasi itu ada tiang yang di atasnya ada gambar petir. Nanti materinya saya berikan, kalau kurang teliti lagi untuk melihat Tugu Petirnya di sebelah mana, nanti silakan dicari ya. Nanti YouTube-nya sudah saya cantumin di sini, di website atau link YouTube-nya sudah ada. Nih, silakan nanti diamati Tugu Proklamasinya. Gitu. Oke, gimana Rifki? Gimana ya? Tadi juga saya sempat cari-cari artikel juga yang terkait kayak pembongkaran itu dari bbc.com kalau nggak salah tadi. Keterangannya sama juga sih Bu, keterangannya untuk alasan pastinya juga nggak ada gitu. Di artikel tersebut dikatakan kalau nggak salah itu hanya Bung Karno aja yang tahu apa alasan sebenarnya dari pembongkaran Tugu itu. Untuk bahkan dari ahli sejarah mungkin kalau nggak salah tadi yang saya baca itu juga kayak masih belum tahu apa alasan dari sebenarnya juga. Terus dari kalau nggak salah tadi dari Presiden Soeharto juga kayak berniat ingin membangun ulang rumahnya juga, rumah dari proklamasi kalau nggak salah tadi itu. Itu katanya dari Pak Soeharto itu nggak menyetujui ujar dari Pak Soeharto, ya biarlah itu kan yang membongkar itu dari Bung Karno pasti ada alasan tersendiri kenapa dibongkar. Jadi mungkin untuk pembangunan ulang dari rumah itu mungkin tidak perlulah, biar itu jadi pembelajaran kita, dan mungkin hanya Bung Karno saja yang tahu. Jadi ya mungkin sampai sekarang mungkin belum ditemukan juga sih Bu untuk dari yang saya pakai alasannya gitu ya. Iya. Ya, memang tidak dipaparkan di sini di website untuk rri.co.id juga dia hanya menceritakan di sini Soekarno hanya tidak setuju ini monumen yang awalnya dibangun itu terlalu kecil menurut beliau gitu. Jadi sepertinya tidak
kalau untuk dijadikan monumen kurang terlalu raya atau kurang besar, makanya dihancurkan oleh Soekarno. Tapi oleh Soekarno ternyata dibangun kembali, mungkin yang ukurannya lebih besar, incinya saya kurang tahu. Nah selain Tugu Proklamasi, dulu kan dinamakan Tugu Petir karena memang hanya didirikan Tugu Petir saja. Nah, untuk Tugu Proklamasinya ini baru didirikan oleh siapa namanya, Soeharto. Kemudian kemudian dinamakan proklamasi ya, dibangun patung Soekarno dan Hatta, kemudian ada teks proklamasinya. Oke, ada lagi Rifki? Mungkin dari saya mungkin sudah cukup sih Bu dari saya. Siap. Oke, terima kasih atas sharingnya Rifki. Tadi ada yang resen lagi Bu. Tadi ada yang resen lagi, mungkin Kak Gea ya tadi ya resen. Mungkin ada yang ditanyakan atau mau di-sharing, silakan ayo. Dipersilakan. Tadi mau nanya Kak, cuma ternyata pertanyaannya sama Rifki. Tentang apa Gea? Yang tadi itu alasan pemugaran tadi itu. Oh ya, oke. Nanti sama ini satu lagi, maaf. Yang mengenai tulisan di blog itu kira-kira deadline-nya kapan ya, Bu? Nah, itu kan nanti kita laksanakan ada di kegiatan rencana sepada kita di tanggal 23 ya? 2 kayaknya. 22 atau 23 gitu, Bu. Sorry, 22 ya. 22 ya? Oh, ya. Ya, berarti besok. Berarti untuk sebenarnya untuk absensi tetap saya buka sesuai, jadi gini, absensi saya buka sesuai dengan kegiatan rencana yang ada di Spada. Ya, itu kan sudah ada tanggalnya. Kalau untuk jamnya biasanya saya menyesuaikan. Contoh seperti hari ini. Harusnya kalau di Spada itu kan saya tulisnya jam 7, tapi ternyata saya mulai jam 9 karena memang saya harus ada perjalanan dulu dari rumah ke kantor gitu ya, memakan waktu. Jadi saya mulainya jam 9 gitu, nggak apa-apa. Jadi memang waktunya bisa berubah nanti ketika laporan menyesuaikan jam yang kenyataannya gitu ya, jam yang telah terjadinya. Nah, untuk rencana pembuatan besok ini refleksi itu kan rencananya tanggal 22 jam 8 ya. Nah, kemudian rencananya memang ada pembicara, tapi ternyata pembicaranya berhalangan, makanya kita nanti tidak mengadakan Zoom untuk refleksi, tapi untuk pembicara ya, khususnya tidak mengadakan pembicara. Namun tetap saya bukakan untuk Zoom-nya, besok nanti kita agendakan, nanti mau jam berapa, bisanya jam berapa. Kalau mau dibutuhkan sharing untuk pembuatan cerita pendek dari pertemuan 1 sampai 3 silakan, nanti kita bukakan Zoom. Tapi kalau memang sudah paham ya silakan susun aja dulu seperti yang kalian, atau mulai sekarang mau nyusun nggak apa-apa, nanti ketika tanggal 22 mau di-sharing ke kami nggak apa-apa gitu. Jadi udah ada bahan dulu untuk yang kalian mau tanyakan gitu ya. Jangan sampai kalian tanyakan tapi kalian belum punya rangkaian kata atau belum punya rencana gitu. Ya, nanti disusun dari sekarang dulu gimana penyusunan cerita kalian mulai dari inspirasi yang 1, pertemuan 1, kegiatan kebinekaan pertemuan 2, kemudian kegiatan kebinekaan pertemuan hari ini. Jadi cerita yang sudah kalian dapat itu kita gabungkan di blog atau tulisan yang kemarin. Oh iya, kemarin yang belum buat blog siapa? Kemarin ada berapa? Atau kalau memang yang sama sekali nggak ngerti cara bikin blog dan tidak punya blog sama sekali, nanti bisa disusun dulu di Word. Nanti yang di-share ke Spada berarti Word-nya, bukan link blognya. Iya, betul. Baik Ibu, terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Ada lagi? Sebelum kita tutup acara hari ini, Jihan, ya? Saya Bu mau bertanya. Ya. Terkait itu sih Bu, masih terkait Tugu Proklamasi. Ada nggak sih itu Bu ada nggak sih filosofi tertentu terkait dari bentuknya itu Bu, bentuknya Tugu Proklamasi itu yang itulah Bu yang di belakangnya
patung Pak Soekarno dan Hatta, kan itu kayak ada berbentuk gimana gitu. Itu ada filosofi tertentunya nggak sih, Bu? Atau ya udah gitu aja? Yang ini ya? Iya, Bu. Bentar. Sorry. Belum saya share. Yang ini ya. Nah, kalau ini memang tergantung dari arsitek ya. Arsitek untuk yang penting dulu yang penting ada peringatan untuk pembacaan teks proklamasi, makanya dibuat taman ini gitu. Nah, untuk filosofinya sendiri memang tidak ada. Jadi ini menggambarkan mengenai posisi dulu pembacaannya, posisi dari ketika pembacaan teks proklamasi ya seperti ini. Bung Soekarno ada di sebelah kiri kalau di layar ya. Kalau dari posisi Pak Soekarno berarti sebelah kanan. Pak Soekarno ada di sebelah kanan, kemudian sebelah kiri ada Bung Hatta, posisinya seperti itu. Samping-sampingan, baru ada pembacaan teks proklamasinya. Nah, untuk mengenang teks proklamasinya, makanya dibentuk tugu di bawah tuh marmer hitam yang bertuliskan teks proklamasi. Jadi ketika orang mengunjungi bisa langsung membaca teksnya gitu, ada teksnya gitu. Tapi sebenarnya filosofinya nggak ada. Ya memang hanya untuk peringatan yang intinya ada Pak Soekarno sedang memegang teks proklamasi dan Bung Hatta sedang mendampingi Pak Soekarno untuk pembacaan gitu ya. Kemudian ya kalau marmer hitam ya supaya orang-orang atau pengunjung bisa menikmati tulisan teks asli yang diketik di mesin tik gitu ya, mesin tik ketika yang dibaca oleh Soekarno. Jadi kalau masalah untuk di belakangnya ada bentuk bangunan runcing seperti itu di belakang memang tidak ada ya, itu hanya untuk dari arsitek zaman dulu seperti itu gitu, pada zamannya gitu. Dan kalau taman kalau kalian lihat itu kan di depannya ada air-air ya, kalau di YouTube ada tuh dari atas, jadi dikelilingi oleh jadi taman, kemudian ada air, ada pohon-pohon, supaya terlihat memang itu adalah taman yang didedikasikan untuk mengenang dari dulu pembacaan teks proklamasi oleh Soekarno dan Hatta. Seperti itu. Oh iya, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Ada lagi? Jihan, menurut Jihan gimana? Di tempat Jihan ada untuk tempat yang berhubungan dengan sejarah maupun dengan penjajah pada zaman pahlawan sebelum merdeka? Belum pernah itu sih, Bu. Nggak pernah cari tahu sih, belum pernah. Tapi di Makassar itu ada kayak itu, Bu. Ada namanya Monumen Mandala. Dia tuh mirip Monas sih, Bu. Kalau dari itu secara sekilas itu mirip Monas. Oh, Cuman Mandala nanti, ya. Oke. Iya, Bu. Namanya Monumen Mandala. Mandala dijadikan monumen ya, seperti kalau di sini ada Monas, Tugu Monumen Nasional gitu ya, yang didirikan di tengah pusat kota Jakarta. Iya, Bu. Tapi Jihan pernah mengunjungi ke sana, pernah melihat-lihat untuk sejarahnya? Enggak sih, Bu. Cuman lewat aja biasanya. Oke. Ya, nanti kapan-kapan ke sana ya Jihan ya. Biar bisa di-share ke kami. Oke, terima kasih Jihan. Ada Ya, lagi? Bu. Ada lagi yang mau tanya? Nanti materi saya share dalam bentuk PowerPoint gitu ya. Nanti video-video seperti yang kemarin, kan ini memang gabung dengan video yang berkaitan dengan presentasi ya. Nanti saya hapus dulu. Ada lagi yang mau ditanyakan?